Berhasilnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-17 diiringi suara miring netizen negara tetangga. Pada 23 Juni 2023, Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia usia di bawah 17 tahun yang akan bergulir dari 10 November hingga 2 Desember 2023. Ternyata, terpantau netizen negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam mengkritisi tajam, bernada nyinyir, dan tidak puas dengan keputusan FIFA tersebut. Sampai seolah Indonesia tuh seperti anak emas FIFA. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Sebelum kita lanjut ya, sebenarnya apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah kita sehingga berhasil meyakinkan FIFA memilih Indonesia? Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-17 tidak lepas dari dibatalkannya Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia Under-17 sebelumnya, serta kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Pada persiapan Piala Dunia Under-20 kemarin, pemerintah telah melakukan segala persiapannya menelan banyak biaya. Di total sudah 1,4 triliun yang dikeluarkan. Itu untuk stadion-stadion yang disiapkan di kota Jakarta, Palembang, Bandung, Solo, dan Surabaya. Belum lagi 20 lapangan tambahan untuk latihan. Belum lagi sarana prasarana hingga hak siar yang rencananya akan ditayangkan di 7 channel. Total keseluruhan konon hingga sampai 4,6 triliun rupiah. Semuanya sudah siap sekitar 80%. Tapi amsyong deh, gara-gara dibatalin FIFA tanggal 29 Maret 2023 kemarin. Seperti yang kita ketahui, pemerintah kita tidak berdiam diri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melobi Presiden FIFA untuk meyakinkan bahwa Indonesia tetap siap untuk gelaran bergengsi sepak bola. Erick Thohir menyampaikan ada 3 poin positif pasca gagalnya gelaran Under-20 yang membuat FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Under-17. Di antaranya, 1. Keseriusan Indonesia dalam melakukan transformasi sepak bola nasional. Terlihat dari baiknya standar yang diterapkan pada FIFA Matchday Indonesia versus Palestina tanggal 14 Juni dan melawan Argentina di tanggal 19 Juni 2023. 2. Keseriusan pemerintah yang menanggapi blueprint sepak bola nasional, di mana dilaksanakannya renovasi dan revitalisasi stadion-stadion hingga sarana dan prasarananya. 3. Keseriusan Indonesia membangun kualitas timnas, terlihat ketika Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games dan kualitas bermainnya ketika menahan imbang Palestina. Kalau kata Mimin mah seharusnya bisa menang sih ya. Serta menghadapi Argentina yang kalahnya tidak telak jauh. Peringkat 1 loh Argentina tuh loh ya. Lalu, bagaimana dengan suara-suara netizen negeri tetangga? Tanggapan miring netizen negara tetangga berfokus pada timnas Under-17 kita yang otomatis bisa ikut berlaga di Piala Dunia Under-17. Fanbase-nya Malayan Tiger, supporter timnas Malaysia, memposting dalam halaman Instagramnya tanggal 20 Juni. Indonesia yang tak layak ke Piala Dunia Under-17 tapi malah bermain. Uang bisa melakukan hal itu. Jiran atau Indonesia ya sesuai redaksi, the real anak FIFA. Tulis keterangan dalam unggahannya. Sebuah postingan yang mengekspresikan bahwa Indonesia ialah anak emas FIFA. Sontak mengundang reaksi dari netizen Indonesia. Dinilai netizen Malaysia iri pada Indonesia. Ada yang membalas, ya emang pakai uang, emangnya kenapa? Ada yang bilang, iri tanda tak mampu. Ada yang membalas, FIFA tuh gak sembarangan menunjuk tuan rumah. Udah pasti, postingan ini dibanjiri banyak komentar. Berbeda dengan netizen Vietnam, sebuah postingan di media sepak bola Vietnam, sports442.com, menyoroti keikutsertaan timnas Indonesia. Postingannya berbunyi, perlu dicatat, timnas Indonesia Under-17 akan otomatis mengikuti Piala Dunia sebagai tuan rumah.
Padahal mereka tidak lolos pada fase kualifikasi Piala Asia Under-17 tertanggal 26 Juni 2023. Sebuah kritik tajam bagi timnas Indonesia Under-17 yang tidak kualifikasi Piala Asia. Ya, sebenarnya penampilan Indonesia tidak buruk, menang 3 kali dari 4 pertandingan, hanya pertandingan penentuan terakhir melawan Malaysia kalah telak 5-1, dan Malaysia sendiri kalah melawan Yaman dan Thailand pada fase grup. Sementara Vietnam pun kalah di fase grup menghadapi lawan berat, Jepang, India, dan Uzbekistan. Thailand yang semula diharapkan lolos kualifikasi karena lulus di fase grup Piala Asia, gagal karena tumbang melawan Korea Selatan 4-1 di perempat final Piala Asia 25 Juni kemarin. Sedangkan Australia pun senasib dengan Thailand, gagal ke Piala Dunia Under-17 setelah kalah dari Jepang 3-1. Sehingga Indonesia lah wakil tunggal Asia Tenggara pada gelaran Piala Dunia Under-17. Bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian tentang suara-suara miring netizen tetangga ke negara kita nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kata Mimin malah ya boleh aja bertanggapan, berkomentar tentang negara kita yang jadi tuan rumah Piala Dunia Under-17. Asal positif aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share bila dirasa konten ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.